Kembali bersama Al-Hikam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi qala wa fi haqqihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du. Allah itu telah lama ngutus para rasul. Yesus masyhur dimulai Nabi Nuh. Jadi awal rasulin ba'atsahu wa ilal ardi Nabi Nuh. Jadi Abu Sani, Al-Ab Asani dari manusia itu Nabi Nuh. Karena Adam itu belum rasul, karena hanya diutus ke keluarganya saja. Makanya biasanya ulama ngitung awal rasulin ba'atsahu wa ilal ardi wa fil ardi di sini Nabi Nuh. Maka dalam banyak istilah Quran kita yang sekarang itu sudah sebagian tidak disebut Bani Adam, tapi dzurriyyataman hamalna ma'anu. Karena ketika manusia itu habis, yang selamat hanya sing ma'asafinatin Nuh, orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Maka pernah terputus generasi, pernah terputus dari Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh orang yang selamat di safinatin Nuh. Makanya sebagiannya disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Terus kemudian ayat ini itu ada maksud. Ini yang harus dipelajari. Saya mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad. Kemudian ini kalau nuruti Qur'annya ya tanpa tafsir. Kemudian setelah saya utus rasul fa'akhadnahum bil ba'sa. Setelah saya utus para rasul kemudian mereka saya siksa. Kan enggak mungkin kalau diutusnya seorang rasul justru menjadikan siksa. Maka harus ada ma'tuf alaih yang mahdhuf. Ya saya ulang lagi, ada ma'tuf alaih yang mahdhuf. Imam Suyuti mentakdirkan fakat dzabuhum apa? Fakat dzabuhum. Jadi saya mengutus para rasul, terus ditambah Imam Suyuti, ini urune mufassir. Kemudian mereka mendustakan. Terus fa'akhadnahum jadi ma'tuf sama mahdhuf. Jadi fa'akhadna itu ma'tufun ala mahdhufin apa? Ma'tufun ala mahdhufin. Kalau kamu atafkan kalau walaqad arsalna jadi kado, berarti maknanya kan gini, saya mengutus rasul maka saya siksa. Wah, itu kan celoko, no? Tapi yang benar adalah saya mengutus para rasul, terus faktanya fakat dzabuhum itu ma'tuf alaih yang apa? Dibuang karena mereka kadzabuhum fa akhadnahum bil ba'sa. Itu baru benar. Makanya itu termasuk kesulitan-kesulitan mufassir. Saya ngerasa sulit, saya mikir, saya serempet. Dan itu banyak sekali di Quran. Yang masyhur contoh ya, ini masyhur sekali. Kena rafaham buangetan, nak rafaham buangetan. Isa nonton. Tak kisah juta. Ya, sing wong cek bodoh itu cek akeh. Semasyhur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun terus ayyaman terus famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhra. Itu contoh paling masyhur. Puasa itu fardhu ain. Sudah pokoknya puasa itu fardhu ain. Ketika kamu sakit atau kamu pergi, famangkana minkum maridun aw ala safarin. Nah, terus fa'idatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqodoi hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh, berarti kalau dari ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qodho. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, nah fa'aftara itu dibuang sebagai ma'tuf alaih, dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'idatum min ayyamin. Mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'idatum min ayyamin. Itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Tak bedheki sak juta gas. Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdhuf itu
penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya, jadi kan nggak mungkin maknanya saya mengutus Rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhumnya kan irsalur rusul, mengutus Rasul itu jadi sebabnya siksa, itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya ngutus Rasul, terus ada yang dibuang setelah kadzabuhum itu benar siksa. Nanti ini diterang loh, serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting, enggak ini rusak. Nah rusak itu sebabnya dua, ngaji gak paham atau ngerti nak sulit enggak disentuh. Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati, pokoknya nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim, nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi sangoni 2 juta ya ayate iku. Balik sangoni 3 juta ya ayate iku. Sehingga kita tidak pernah maju. Karena balik pasti ngindari nerangkan ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu dua, gak paham, ambek dihindari, no? Padahal ini penting ya, karena kalau tanpa mahdzuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, ini Fatihah itu malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini, sekarang sampai tak berdiri. Fatihah itu dawuh itu, enggak jauh. Yakin. Terus Allah dawuh iya kana budu. Dan Allah dawuh iya kana budu ning kowe, berarti makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawuh ning kowe. Iya. Tapi kok ya ora mungkin darani Fatihah gak dawuh Allah. Akhirnya tau bingung. Ya wong ra bakat alim ku santai. Penting maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah, jadi ibarat saya ngajari Hasan, misalnya ngajari anak saya. Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, terus Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Ya kira-kira gitu, Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah, Muhammad, kamu saya ajari. Bilanglah, berkatalah, iya karena butuh. Jadi iya karena butuh min haitsut ta'lim, dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawuh pengiran kan Allah yang marahi. Iku dungo no gelem ra gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya kul ya, katakan kowe tak ajari, katakan iya karena. Nah, setelah Allah ngajari Nabi bilang iya karena butuh. Maka iya anak butuh sudah minal ibad ilallah, dari hamba Allah kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan berarti Allah ngendikan iku mek makhluk berarti. Kacau kan? Makanya di semua tafsir nak kowe peka. Nak kowe peka nara peka ya wis. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata qul. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan qul atau qul. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iya karena. Seterusnya juga gitu ihdina, masa Allah ngendikan ihdina siratal mustaqim. Terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Kan roko dul. Ihdina juga sama kan Nabi dari pangeran mat ndonga ihdina karena iku warane Allah disebut kalam Allah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya. Dong ya. Mun kok ora ono sing iskal. Keluar iri, itu goblok iri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Jadi enak-enak wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak loro wong alim. Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa.
Gak enak itu ngalim orang. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Hanya saya sudah janji oleh pengiran, saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tanpa ulumul Quran itu tidak bisa, karena tadi min majazil Arab, ini al-khafdu di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Buang. Kenapa buang? Ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Kalau Gus Safi tak tahu, "Lho Gus, Pulau Tuban." Masuk Pulau Tuban, malah elane nang gedang goreng. Sampe nopo? Pulau pecel. Sampe nopo? Pulau rawon. Bakul itu bakul. Lah kok misale Ki Mansur Maruf. Jenengan nopo iki? Pecel. Sing kelare jenengan nopo? Rawon. Ayo. Lawe apa? Jenengan nopo? Tempe. Jenengan nopo? Pulau Garangan. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Pulau milih makan segarangan. Kan gitu. Pulau milih mangan. Karena ditakoki jenengan nopo? Enggak umumnya wong jawab. Jadi hadap itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kita kepen analogi itu kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadap. Makanya ketika ini Jamul Jamek di karang Imam Suki ngendikan minal altof itu al-lughah, termasuk latifnya pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughah. Karena lughah itu universal, seluruh dunia sama. Makanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada hadaf. Sehingga dalam tolak itu master ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu amaster. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan, tapi tetap dalam apa? Dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa? Hadaf. Ada hadaf. Padahal master itu kan harusnya tidak subjek. Master itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Harus yang pelaku kan isim fa'il, no? Jajal kita tahu. Agama mau Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu master. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi tadi kan. Tapi ya sudah secara lugat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong Quran. Karena aku ngerti agak sing ra iso mulai ngomong terus. Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Jadi niat elek, nerangno to niat elek. Niat elek ulama jadi ganjar. Dibanding niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nak ngono. Oh cuman dikonco Ahmad wong kumplong. Ditakoki lima ada. Kok niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah. Uteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine enak. Uteke wis salah. Cuma misalnya gede no agama, ngomong Ahmad niatnya gede no agama sih gede deh ini. Ya pengajiannya kan atusan lupa, ilmu nih mau orang jamnya ramutu, segede itu panggungnya gede, agama ya ramuntung. Mau mulai disek dari dia mau orang mati kudu nafsin dari nah orang sunat diceritani Ibrahim sunat umur 80 tahun, nganggo kapak itu dua lagi. Nah, nikah ya amin. Itu bulan. Ya, macam merga ini. Coba kalau kamu lamakan dihitung. Kalau mubalad itu tadi, misalnya kecuali mutu ya, kecuali mutu dibiayai nggak apa-apa. Kalau mutu lah, semalam ijazah Ibnu Katsir, kan sumbut, nggak 1 juta tak masalah. Udah turun jam, nggak 10 juta, biayanya 10 juta terus. Tak mutu, itu juga rumah cayatin, rumah madrasah. Kecuali mutu, yo ilmu mutu, siari mutu, ikhlasnya mutu. Nah ikhlasnya mutu rasito. Ya. Nah ini penting kalau jadi yang penting ngaji itu serius ya, karena tadi bala khotul Arab. Makanya saya bayangkan, andai kan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang, dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus ya kayak tadi
siapa yang pergi atau sakit faidatun maka wajib qadha. Kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit kemudian melakukan iftar baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar sama di sini gitu. Sang utus rasul kemudian faqad nahum bil ba'sa, kan enggak mungkin masa ada rasul malah punya akibat siksa, kan enggak mungkin. Maka dimahdzufkan, ada maktuf alaih yang mahdhuf disebut faqad dzabur. Sama iya kana butuh, masa Allah bilang ke kita iya kana butuh. Berarti Allah nyembah kita. Bukan rokok lawas itu tiga bilang. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana butuh. Jadi iya kana butuh tetap kalamu Allah. Saya ulang lagi ya. Yang Nabi disuruh mendirikan itu dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama saya ngomong sama Hasan. Hasan katakan jenengan bapak kula. Ya saya ulang lagi, saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu, jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan dengan bapakku terus Hasan jadi bapak saya, kan kacau. Apa tak contoh nomor nit katakan saya guru kau, aku mau di murid ini. Ngebat ini yang maksar, oh. Onggawa sing kuru abot munasib. Dene di imam ning Baghdad. Rata imame dene ning Baghdad. Wone Baghdad wong Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong ning Munib katakan kamu itu guru saya. Kan enggak mungkin tuh kalimat yang saya darani dene guru saya, tapi dene takoni rono kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan guru saya. Lalu Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena jelas ya? Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena butuh kulu katakan. Tapi nak kira ngalim berarti opo kulu maksudnya ini. Nah ulama khilafnya itu hanya separuh begini. Kalau keyakinannya Imam Suyuti terus Imam guru-gurunya wahyu qadar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata kulu. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena butuh saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak warai lagi. Mufatihah bawa coba begini orang paham dua. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh kulu, katakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamullah, semuanya piwuro ajaran dari Allah untuk kita katakan. Tapi sebagian ulama enggak, yang dimulai kulu itu dari iya karena butuh. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri. Kan hamdu kan ada 4, diantaranya hamdulillah di nafsi, Allah memuji artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iya karena butuh. Paham ya? Makanya banyak ulama mengatakan kulu itu mulai iya karena butuh atau mulai awal? Mulai bismillah, mulai depan. Ya, tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah, kalau setuju mulai depan, jadi kok guri-guri juz 15-14 kabeh ya. Aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya jelas ya. Alhamdulillah, ada pinter. Pinter. Niat ngaji soal kiai pinter. Soal repot niat soal ra ngaji kriminal. Seneng ya itu sowan-sowanan bangun dukun. Doro kula wong aneh. Pasti nak ngelem wong alim yo ngaji. Dhisik ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji. Seneng alim juga sowan-sowan, iso dukun. Seru kok. Ya tapi jamu ini. Rene ngono napa? Karena setengah waras ya mau yo ngaji yo kadang ngaji rondo. Sing apene wis ngaji tok yo to jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim diusuan-usuanan ruwet mulane kapan. Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu, kan temanya apa? Padahal wong alim dia komposisi carane mulang tentang ulumul Quran, tapi nak kakean tamu kan terdikte. Jale Gus Hafiz cerita, Gus kula dhe anak. Kepen guru-guru cara jenengan sepundi, Gus Nggih Mansur tuwa kok. Kula dhe anak. Kan semua tamu itu harus duduk. Semua alat semua macam-macam kan. Lah anak kiai ini ra kuat kan terdikte. Tapi nak wong alim ibu barno, kan iso nentokno tema sing nyelametno.
Misalnya kayak aku ini kan ngerti, gue selama orang Arab paham lah, atau valid dibuang orang Arab paham. Pasti paham yang tadi diulang, ya mungkin paham tapi yang tadi diulang. Sehingga mengalami saya nonton tema, apa? Mana kalau nanti tahu tak takoi. Nak temanya saya nonton aku lah. Kalau sing bete tak eling no tawadu, sing lali mati tak eling no mati. Tapi nak tamu ni saya nonton tema mana? Itu gua kedepok. Minggu dengan sing resmi. Kiai ini radit pom. Nak kiai ini mana rakuat kan tambah toma, no? Kadang kiai ini kudu, kalau dibujuk kali itu anu rukun loh. Kiai ini bujuk malah gambar wong. Makanya saya bilang kamu itu teror karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali ra usul. Ane kula niku nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang didikte. Melarang ke donga ra mandi cara kula setuju. Karena kalau donga iku mandi kabeh pangeran didikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju. Karena kalau nak cara tasawuf kan donga iku apik. Donga apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe tapi ra niat disebadani iku apik. Tapi nak niat disebadani iki dite pangeran. Coba kalau separuh donga supaya menang kubu sebelah. Jadi tok donga menang kubu sebelah lalu Tuhan suruh ya siapa? Kan dite pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti Jinan harus bela ini. Jadi tok donga ini merayat Gusti Jinan harus bela ini. Bukan dikte pangeran. Untungnya pangeran tuh tidak enggak mau didikte. Ono kayu, ono santri elek donga Gusti kula kebentuk seri-seri ku ayu. Seri donga naudzubillah ya. Itu kan sama-sama intervensi pangeran. Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalil istiqomah ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin disembah. Mana mau sampean lakoni donga tapi ora kepengin sebadari. Kowe kepen donga mesti arep syaratnya sitok mun nunjukno butuh ning pangeran tapi ora kepengin. Ki belum. Di donga juk swarga ning kok neraka wis santai. Nanti santai kejar-kejar. Jadi karena itu dikte pangeran. Sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pangeran, bukan karena Allah tidak cinta, tapi memang diatur sedemikian rupa. Diatur supaya enggak intervensi sama pangeran. Tapi setelah itu ya dituruti oleh pangeran. Masyhur kan beberapa kali nabi itu nyuwun sewu ya sebagai manusia pernah gila sampai orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah oleh pangeran, enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi justru diparingi iman, jadi itu wahsi. Justru diparingi iman sausnya membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim. Meskipun kamu kekasih saya Muhammad tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati. Hati-hati maknanya tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya li'ilain apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf sebetulnya maknanya itu apa? Donga nunjukno iftikor be iftiror kados napa naside Habib Abdul Al-Hatib. Faduai wa biali dalilun li iftikor. Tapi kalau ingin disebutkan ini banyak paradok. Misalnya kita terus donga pengen jadi presiden. Sa Indonesia donga ngono kabeh disebutani kabeh. Terus jadi rakyat itu. Kan kuat tuh. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang enggak bisa diintervensi. Kontrol terus nanti masalah ayat ini. Terus ketika ada pangeran falola itja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubum itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tawarai mana hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishon biya qalbu dakhala jannah. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah secara ikhlas maka pasti dakhala jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya minta berbeda. Ukuran ikhlas itu apa coba?
Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam secara makna. Ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafazkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka. Itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, irungokno tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang lafadzkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis, banyak orang yang cara berpikir trinitas, banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla. Terus mereka rame-rame pura-pura melafatkan. Nah itu yang gak ikhlas, karena takut pedang atau takut ancam. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu gak pernah ada, karena berlebihan definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus lah, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu kambingnya putih, nah iso takwa, bersih, minyak, nah iso jubahan. Oh ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardu sarungan sitok. Akidan benatorofaihi ala atihi. Jadi sarung sitok siup tali ini guru. Iya. Itu ya orang mesti pas apa? Ini sudah seperti itu. Makanya Sayyid Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Sayyid Ali Zainal Abidin kita tahu orang yang luar biasa. Pernah berkeinginan mau punya baju dua. Baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama dalamnya. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Saya ulang lagi, saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'aslamtu alaihi. Kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya kan Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terus jaga citra. Akhirnya mau ono sandal Jumatan, sandal yang gede, sarong pengajian, bermatuha pengajian BHS. Nah tahlilan gajah duduk. Nah cara Pak Khalil Rembang, kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Jadi Pak Khalil Rembang, kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem suwan yo go sukun. Kiai kudu rokok jisam tu ben sing suwan go. Cara Pak Khalil itu. Itu anak pengajar awal kok gajah duduk sing suwan go gajah duduk. Tapi nak gue BAS kan sesuatu, waduh, gue gajah duduk rati gue. Akhirnya sesuatu gue nak orang keramat Barno. Karena bakal loh, jadi dia yuk rokok isu kono goblok-goblok gitu. Akhirnya sesuatu gue. Ane nak cara kita berwayu sanul kiai. Apa? Sisa. Sesuatu. Ya bulan masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah, dan balaghah itu memungkinkan. Saya ulang lagi ya. Balaghah itu memungkinkan hadat. Dan itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi
paling sulit dalam kayak begini misalnya Pak Budi. Apa itu yang jujur yang terkenal itu? Famaliha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan itu umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah. Kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masif terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Akhirnya setengah alim aja kalah sama toha-toha itu. Padahal ayat itu juga sampean perhatikan ya. Relax saja sampean perhatikan. Sebelum itu ayat itu gitu. Wa intusikum hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Wa intusikum sayatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa intusikum sayat hasanatu apa? Kalau mereka dapat kebaikan, tidak ada sebelum itu, yang sebelum itu. Itu kan orang-orang munafik kan punya mental ya, kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik, mereka tuntasubhu, wantusibka, yapulu hadi. Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini, kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan, gara-gara kamu Muhammad, ya gara-gara kamu. Terus kul min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu sama-sama dari Allah. Selesai kan? Terus kata Allah, fama liha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa. Mereka ini dasar kaum-kaum yang diomongin atau paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo benar kira-kira mana yang barusan saya bacakan. Melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang jadi pedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia il qaumi la yakaduna qawluna hadis. Yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan, mau jatuh muka bayi. Itu kan untuk bayi lah, urusannya rezeki. Kalau aku nak titip mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serasa diterangkan, karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka ujung-ujung maknani ngono itu. Yang mana yang terkenal ya? Yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi ya. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah, kalau dari keburukan dari Muhammad. Karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kul kullu min indillah. Terus fama dia ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Terus yaqulun apa? Yaqulun wa asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Makanya terusannya wa arsalnaka linnasi rasulah. Ya tapi makna itu kan serat terkenal. Serasa terus mulai fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang waris bidatoris kenapa sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Gue yang regani ilmu. Gaji sakmu dulu tidak murah. Gue belajar itu biar. Jadi kalau ayat itu settingnya kan Allah cerita tentang cara bagaimana orang-orang itu mengomentari kanjeng Nabi. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Kalau aturan kita hubungan dengan Allah, kata Allah, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kaila ta'sawala ma fatakum wa la tafrahu bima. Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catetane. Mulane misalnya sampean ngrasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang ae santai. Nak pinter yo aja kumoluh juga sesuai rencana Tuhan. Makanya dilikai la taswa lama fatakum kira putus asa wala tafrahu bima. Kan gua jenengan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya enggak mau.
Guling-gulingan kalau kita sederajat. Sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu wa taala. Terus ditulis ning Lauh Mahfuz. Wong-wong nggo jalalan kalau gitu nemu bahak-bahak sing ulangi sesuai rencana Tuhan. Makanya kula ora tau sombong biasa wae. Lan iki goblok ya tenang, pinter ya tenang, santai wae. Sesuai rencana. Ojo ngamuk ya rasa tersinggung sesuai. Lho coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang. Malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat beda. Sangat beda. Makanya ulama dulu masyhur Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah punya satu kesalahan. Ya Kak, ya pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka era kok salah enggak. Ya salah kecil. Tapi tersiksanya luar biasa karena mereka orang-orang soleh. Nah, gue salah kan tenang aja. Itu ngendikane Ja'far Shadiq, kamu ndak usah susah. Iki dulu kuntu wikot pihak ar-rijalu. Ini satu dosa yang sudah didesain sama Allah bahkan sebelum mereka dicipta. Makanya jurus itu pulang dipakai Nabi Adam melawan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan Nabi yang wah kacau, rapati sopan, rapati senior, rapati sopan. Pertama dia kasof, diangkat ke alam ruh. Itu pertama kali ngelabrak bapak. Jadi reputasi dia memang tukang ngelabrak. Umumnya Nabi kalau ketemu babahnya kan nyucuk, sungkem itu enggak. Pertama dia kasof dipertemukan Nabi Adam itu kenalannya begini. Wala apal hadis itu. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Jadi ora diceluk abah, ora diceluk mbah, pokoknya langsung diranyap. Jadi cara iki urip kuwi bagian demo pokoknya. Tapi wong kekasih pangeran uripe ya barokah wong kasih. Lah wong kira Nabi Musa donga ya salat 50 rakaat. Jadi wong nak digawe kekasih pangeran demo ya barokah. Sing barokah maksudnya. Pertama ketemu Nabi Adam yang alam kasef. Kan semua Nabi pernah dikasef. Jadi semua Nabi itu pernah dipertemukan antar Nabi lewat alam. Itu semua Nabi ya marhaban begini soleh semuanya baik-baik saja. Kecuali Nabi Musa. Pertama ketemu Nabi Adam, kamu yang namanya Adam, orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin mereka celaka. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara salah jenengan wong akhire gadekno BPKB. Gara-gara ning donya kan macam-macam paten-paten. Kere paten-patenan. Ngel-ngelok macam-macam ribet. Nabi Adam sebagai senior santai. Anta Musa kalimu, dipuji-puji. Kamu itu Musa kalimu atau Taurat. Kamu dikasih Taurat, dikasih kitab suci. Coba kowe sinau meneh. Ning Taurat itu ditulis aku salah. Ambek salahku di sini. Aku salah, ambek ditulis aku salah aku di sini. Di sini tulisan. Kacake piro 40. Lah itu berarti aku salah itu sesuai rencana. Akhirnya terus haja Adamu Musa. Maka dalam perdebatan itu Adam mengalahkan dalile ya kodok. Itu terus dibawa putu-putu begitu. Kira ya kodok kodar, bodoh ya kodok kodar kok pegatan yo. Payu rapi yo. Mana rapi-rapi ya, wala istamil usnani wala istamiloni ila kodok kodar wa kitabim nawahi kot sabak. Wes payu rapi iku ora krana kowe ganteng, ora krana kowe piye-piye, mergo kodok kodar kok suatu saat pegatan yo. Kodok kodar damai. Kok repot. Lho kula sering suwani tamu pegatan nangis tak punya. Sama nangis yo wong kula pegatan udah anak. Wes catetan tenang ae. Ono nangis bareng. Pegatane mek catetane di sini. Ya goblok mek catetane di sini. Sini. Catetan ngene tenang ya, tak dukung tenang. Sing pinter ya ora usah mlete yo. Sesuai rencana. Mane kula gojlok Tuhan balik itu tenang ya. Wis dicatet. Sebenarnya tukang gojlok ku bah korbane itu wis dicatet. Ora iso kenyalana aku sesuai. Kok angel. Mosok iki kaila tak sau. Fatakum wala tafrahu bima atakum.
Jadi ma asoban musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada kejadian yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian semua kecuali sudah ada di catatan sebelum itu muncul dalam aplikasi real. Paham ya? Min qabli an nabraha terjemahan Ibu Babe sedurunge muncul ning aplikasi real. Jadi ditulis wong Indonesia rada pesek, wong Arab iku wong Eropa makmur. Indonesia rata pikir itu kata tulisan mengentekno presiden ya sesuai catatan itu kan keluar bukan fanatik capres-capres biasa wae cara menang catatan ya saya tak kadar cara menang catatan ya mengapa apa gue coba bisa berbuat apa cara kowe milih nasab kan gak gelem di bapakmu sing ngene iki milih anak putu kiai tapi kowe iso berkutik apa coba wis bin Karmen ya piye menang. Kira rido malah kafir wong ora rido bapak. Dia sesuai catatan biasa wae, napa? Biasa. Mane kula ora sampean biasa ora anu tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak kodok-kodar kabeh santai. Tapi Nabi Musa itu tadi tetap kekasih pangeran. Protesnya itu baru. Yaitu ketika Nabi Muhammad untuk perintah sholat 50 rakaat itu kabeh Nabi yang menang ae macam anak manis kabeh. Nabi Musa sini niate elek. Ora kok niate apik saiki kita ora niate kok tidak elek. Ya elek Nabi tetep apik, malah elek Nabi tetep apik. Niate wae sini ora kok bela kita iku ora. Apa makte diwajibno sholat piro ping 100? Ojo mat, jaluk keringanan. Lah kena apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat meneng umat. Dene niate elek ora kok sakit kita kok ora. Mbak Dewa. Kenyang maksudnya. Umat tuh luwih gagah timbang umat iku ora kuat apa meneh. Dadi niate asline gak belo, itu gak belo balane dhewe. Lah Nabi wong apian, yo meneng ae maksudnya Nabi yo ora kok. Lho makku beto. Cara Nabi nakalan yo ku buku beto. Nabi ya santai wae. Ya santai wae. Enggak masalah. Sebetulnya niate dene gak trimo apa. Umatku sing gagah-gagahe ra kuat. Asline niate ora bela kita. Mulane ana wong tukang demo iku kowe aja gedeng nemen-nemen. Ana sisa Nabi. Berarti gak kabeh Nabi iku anteng kaya Nabi Ibrahim. Mulane wong Islam ya macam-macam. Ana sing anteng kaya Nabi Ibrahim. Sementara NKRI harga mati, ono sing serot seneng-seneng. Tak anggap bae kaya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kekasih pangeran itu perlu tidak. Mana kena tukang demo butuh kekasih pangeran sih. Ben barokah. Sing anteng yo kekasih pangeran sih, ben barokah. Nah anteng glendem yo. Oh Nabi malaikat Jibril ini yo kaku ati bener. Tapi dia menang. Akhirnya Nabi Muhammad enggak. Tapi pangeran yo mau dikurangi mesti 5. Jadi 50 mau dikurangi 5. Dia mak mau 5 cek kurang sampai ping 9. Nabi Musa nak bakat demo gak mungkin. Wis dikurangi nganti wong ping 5 wis sungkan nganti ping 9. Bisa lho. Pangeran ngurangi ini. 5. Lho wis karek 5, karuan karek 5 udah bisa. Baleni nek mati sik kakek. Tapi kan ora mungkin wong karek 5. Hilang pangeran kanjeng Nabi jawab, aku isi isin kon motor. Mulane kula lu dijajah itu lakoni haram. Sing lakoni aku wae. Saya tali sing aran Simtudura, sing aran apa? Simtudura. Sing beliau orang pengaju kitab Minhajul Talibin. Oke. Mana kula nganti saniki sering maca Minhajul Talibin. Boten sering maneh sering banget. Nanti saniki. Jadi beliau yang aran Simtudura pengagum kitab Minhajul. Saya ini penggemar mau seneng nyanyi tok, ora seneng ngaji kok. Padahal sing aran Ibnu Duro pengagum kita pakai sing napa Minhajul Talibin. Bahkan terakhir gak ada takriran Fathul Muin. Dia itu takriran napa? Kalau gak ada kita, oke serang-serang dulu, potongan ini. Itu beliau itu di donga sing unik. Kowe rasa nglakoni. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ora kepeng. Dungane ngaten, waj'al sayyiati man ahbabta. Tenan do lakoni, tak tuh nang tapi lakoni. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan seneng. Jadi salah wong sing jenengan seneng. Engko pangeran nak milih senenge dhewe.
Ini perbandingan ini, iblis itu salah gak? Bodoh Nabi Adam gak jawab ya? Salah kan? Nabi Adam salah gak mangan wit khuldi? Salah. Tapi Nabi Adam sih senengi pengira. Pas diusir diwarai, ini Adam kita usir. Tapi tak warai carane dungo ini. Enggak terus tak sepur. Jadi dibekali. Mulane nek wis kadung disenengi. Mulane wong diusir kok diwarai. Iku ning ayat fatalaq Adam mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Jadi diusir tapi disangoni. Aku sapi misalnya diusir kayak kok sami tak sangoni sami ya. Gue minggat tapi nak minggat disangoni. Lho akeh Gus-gus minggat tapi disangoni berapa? Ya sik minggat ra apa-apa tukaran wis dulur tak sangoni tak kei santri. Yo gagah minggat sangoni sak miliar kei santri loro. Tapi ya tetep minggat untuk tukaran wis dulur. Ono sing minggat tertib. Lah Nabi Adam diusir be pangeran, "Dam tak usir ke swarga, engke melanggar, tapi tak sangoni." Disangoni be pangeran. Iku disangoni donga supaya dikasih tobat. Iku fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba. Diwarai. Kok kowe maca iki. Terus kowe ning bumi rasa kuwatir. Walakum fiha. Kowe sok ben ning bumi rasa kuwatir. Mergo ning bumi iku mataun. Sing mbok senengno ana kabeh. Kei fasilitas kabeh. Dadi yo enak Nabi Adam. Meskipun dia tetap nangis mergo kecewa awake kok melanggar perintahnya napa? Pengira. Tapi dia bener walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila. Dadi wis digawani donga cek kandhani. Kira rasa khawatir. Bumi ku yo koyo swarga, yo ana tanduran, wis santai wae. Lah Sayyid Ali terinspirasi peristiwa itu terus muni buat al-sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang kau cinta. Manane ora kakean diusut. Wong kalah wis seneng, cara Jawa kalah wis seneng. Kalau dikonco Gus yo kiai, bojone sering purut. Wah, ibu bojone ya barokah ayu itu. Wani purut. Nah, ape purut ya Mansur. Digawani supir, digawani beli sama. Muga elek to yo ora. Minggat kok pesangok ben balik cara balik. Jadi mangkeli ya dituruti, musir. Ya mangkeli dituruti ya musir mau. Tapi ya emane dituruti ya mau fasilitas. Ya balik tenan di fasilitas. Lane donga kok coba haram. Waj'al sayyati man. Kaya Nabi Musa. Ya salah dia. Tapi wong kekasih pangeran aman. Jadi Nabi Musa ini langit sapapat kalau nggak salah, papat boleh lima, pokoknya kelas mainnya rada atas ini. Keren Nabi Musa kelas mainnya rada atas. Nara papat 5, karena 6 jelas Ibrahim. Itu Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad terbang lewat titik ini, udah nangis. Nangisnya orang kok masyhur. Nah, mayukika ya Musa, semua mereka nangis sopo. Ini Abdul Ja'abati, ini hamba Nabi yang junior dibanding saya. Kenapa bisa melangkai makom saya? Dia ratrimo. Ini Nabi yang junior tuh. Kenapa bisa melangkai makom saya? Kalau saya diseling Ibrahim oke, karena senior. Ibrahim di atas Musa nih, klasmen langit. Gak masalah, karena senior. Tapi ini orang baru. Kok melangkai saya? Ini apa-apa? Nangis. Dan Nabi Muhammad takut Jibril. Lalu komentar Tuhan tentang Musa gimana? Wong kok ngerundel terus pangeran. Nabi Muhammad takut Jibril. Pangeran itu piye? Wong segala kebijakannya digerudeli Musa itu piye? Jawab Jibril, ya rohid data. Pangeran wis hafal gaya. Pangeran wis hafal gaya. Mulai dibarno. Makanya banyak tokoh nasional sing urip-urip ya men di Boyo Barno dia besar karena itu. Reputasinya ya karena itu. Karena ke sebentar santri orang begini gerbong ngomong macam-macam. Orang sing nganteng, orang sing gerbar, orang urus. Itu ya sesuai rencana. Tapi rada dungo ya. Tapi itu pengalaman bagi kita. Jadi wali-wali kadang dungo wajhal sayyati man ahbab. Makanya yang penting itu makhluk dulu. Dan itu benar secara Quran dan hadis. Saya sudah lakoni, saya ulang itu lah. Tidak makom kamu. Secara teori Quran benar, karena kalau sudah kadung baik, itu pangeran itu elek itu jadi hati. Makanya ada ayat faula ika yubadilu wa sayyi'atihim hasanah. Misalnya gini kita ada saya itu ditekdir jadi wali. Lalah kancanan fasik-fasik. Tapi pangeran sedarani saya itu wali kancanan fasik-fasik. Lu itu delala lagi mantul jadi tobat yang fasik-fasik itu. Akhirnya dia jadi wali mergo kancanan fasik. Karena ke wali di Indonesia mulai wali sama sampai saya. Delala ditekdir kancanan fasik-fasik.
Tapi wong Zaid itu disayang pangeran, lha dadi tobat sebabnya tobatnya wong. Ngomongnya dhisik mahbub, dhisik status dia mahbub. Kalau bahasa Arab itu dusat, kalau dalam bahasa Indonesia dusat mana dia mahbub. Itu pangeran. Terus mau iku sopan nak ngono iku faula ika yubadilu wa sayyi'ati. Koyo wong Indonesia. Wong niate moro Jerman iku minggat. Mergo tukaran mbek wong tuane. Yo bareng tok Cina tok Jerman iku eling Islam. Padahal selawase ra seneng dia. Kok gadah punya teman banyak di luar negeri. Iku dhisik ora seneng dia. Yo bareng ning Jerman ning Hong Kong seneng. Iya. Ya sekarang udah ngaji saya lewat itu. Yo terus seneng. Yo kok keluarin gak seneng dia. Barang ning Hong Kong iki seneng dia. Nangan-nangan agama Islam sing bener. Karena wong Hong Kong Korea nyembah mesin, panggung. Jadi mesin tak berdursi. Ini rezeki saya pokoknya oleh dewa-dewa mesin seperti itu. Makanya saya bilang Tuhan mereka itu mesin di Korea di Jepang. Jadi terus kok bener Pak Yai sini kampung, pangeran kok mesin orang gerengi barang kok. Akhirnya yang murid-murid Islam, padahal dia gedeng Islam. Ya gedeng Islam gedeng ya. Makanya gue rasa gede ning wong karena kalau tepaan nazarullah itu tepak di dia itu ditetir mahbub. Nah, ditetir mahbub dia salah itu nanti membayar faula ika ibadillah sayyi'ati hasanah. Karena dari sayyi'ah minggat, seorang lagi dari sayyi'ah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama. Banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran dari dulur minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di Monogoro ya minggat dulu. Berhubung wong alim, wong soleh darani tindak, tapi dia minggat. Loh iya kan dia tidak cocok sama komunitas keraton Jogja yang sebagian itu terpaparkan ada indikasi pro. Ya ada keluarga mungkin sebagian yang kurang ngotot ngelawan apa belan. Ini tidak cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran ngeredaksikan juga ratindak minggat. Abako terjemahannya minggat atau tidak? Takono ning kampus, abako tidak mau minggat. Minggat pangeran Islam abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pangeran melakoni barang haram itu jadi dibeli pangeran. Justru ngetokno keramat ini memang bisa. Kecemplung segoro diuntal iwak IJU. Umdene Nabi bareng ning jero iwak mau cita-citane sitok Gusti kula nak mati nak kecepet. Ini kok iso sholat. Mulane ora usah kecepet. Wong cita-citane mergo ora kecepet iso wiridan. Ora kok perkara dikejet-kejet ora. Akhire pangeran pun wetenge khut iku dadi masjid. Bareng dadi masjid, ya terus sholat swanten. Terus swanten sholat ya wiridan. Mbok tasbih ora ora. Kok ora kok tasbih dituduh bid'ah ya ora ora. Coba takono kok tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nang. Tapi ora krono wedi kita, mergo ora ana tokone wong iki lho. Mau tasbih, ya semua nek. Mulane sak pinter-pintere malaikat iki tetep ana ra isanane. Malaikat ora iso ana, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas iki rapati krungu. Mulane malaikat ora terima. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Seorang lagi dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Nah, malaikat sing tukang nyatet wiridan itu lama-lama. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau mampir gemersek sinyal itu apa tiru? Ya malaikat tetap ra pengeran, imannya tetap malaikat itu enggak. Jadi pengeran iku kaulaku Yunus sing tak hukum mergo minggat kamu pamit. Terus tak koyo pengeran, ndak kok tetep jenengan keikramat iso wiridan iki lho. Mergo kekasihku. Iku menginspirasi saya tadi jenengan Abdul buat al sayyiati mana. Kalau tuh bagus tak wajar. Mereka oleh di ruang. Aku bulat cek keramat, ke bulat tak kok balawon. Kau wajib al sayyiati man akbar. Tenang gitu. Ya berikan saja. Justru kita keramat itu mergo berminggat. Ada di salahno pengiran. Minggat itu di salahno pengiran, tapi dari keramat. Wong jelas. Akhirnya malah diwari pengiran dungo. Terus diwarai itu mau terus gini mau coba tasbih.
Dawe pengiran farola annahu kana minal musabbihin lala kita fi batnihi ila yaumil qiyamah. Semuanya bareng bar salah kabeh malah pengiran fajtaba rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihan pengiran justru setelah salah. Itu justru jadi pilihannya pengiran justru setelah salah. Kali Jogo itu ditakdir mahbub. Wong sing sowan kiai go gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kali Jogo tau sowan go gula lho. Tahu ora tau salam tempel Sunan. Kenalan pertama untuk dekne ape begal. Sunan Kali Jogo itu kenal Sunan Bonang pertama gak begal. Sunan Bonang. Tapi takdirnya malah dadi wali. Tapi rasa jajal. Kayak jajal garang kiai malah yuk jadi kualat selawase. Nah maksudnya ada banyak cerita. Satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Mereka Allah itu kabeh ning dunya bisa catatan. Kok bisa catatan. Ane jadi mau itu al hasanati hasanat wa al sayyiati sayyiati man. Tapi kira jajal. Ya kok orang nambah murah dijaga. Cuma ini kalau cerita, dan sampean ngerti bahwa banyak buku sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Justru kesalahan itu banyak jadi berkah kayak tadi. Baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, keluarga kiai kon ngaji ra gelem, kon apa ora gelem, kon apa doa alfi ra gelem minggat. Barang minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat perjuangan. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi barokah bumi. Mau tengok-tengok ning omah sampe njuk pijet santrine malah ana kemajuan. Terus ngomong santri mau ngegeng kok. Dua kok ning daerah terbelakang bener rasane kok. Juang nanti celuk Gus. Mulane no sampun iki napa buat al sayyati sayyati. Mulane lan iki terkait ayat iki. Mulane Allah jedhawu falaula idzahum basuna tadarru. Jadi sebenarnya Allah itu gampang wis ah. Ana azabullah turun. Sementing ki tadarru napa? Tadarru. Gelem DPD wis ngono tok gak apa-apa. Jadi ini menunjukkan Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah falaula idzahum basuna tadarru. Terus nangis terus kemudian itu pernah putus asa nama. Tahu saja kalau ojo itu ngomong apa? Ibu pengalaman, apa? Ojo tenan guyu ya mereka. Itu kayak di hubungannya wali. Ungdur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasifun. Terus kalau nerangno masalah nusarrifu. Nusarifu ngene bisa. Jadi tasrif itu kan fa'ala yaf'ulu, fa'ala di fi'il madhi, mudhari, masdar mim, mim dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kalau menerangkan itu berbagai metode dipakai ya Mas. Berbagai metode dipakai. Makanya nusarif. Problem orang sekarang itu satu metode. Pertama soleh-soleh. Wong soleh itu nyen kacau dalam bab dakwah. Wong soleh dalam bab dakwah nyen kacau. Karena kesalahan itu tidak cukup untuk ngawal Islam. Yang cukup itu ilmu. Orang lagi kesalahan itu gak cukup untuk ngawal Islam, yang cukup itu ilmu. Soleh dewe, tapi gak cukup untuk ngawal apa? Islam. Yang cukup itu karena untuk mengawal Islam itu harus nusarriful ayat. Ayat itu dibolak-balik, tasrif ya. Sing darani sorof yo, molak-malik. Fi'il madhi, iso mudhari, iso masdar, iso amar, iso zaman makan. Kabeh kok kata doroba, napa? Fatahai buka, salat buka diikutkan isim alat jenenge miftah, berarti alat buka. Oke, Jawa maknane kunci. Ya kan? Sebetulnya lafaz itu diwol-awale. Ya kan? Semuanya itu diwol-awale tok. Fatah yaftahu, fathan. Kemenangan itu kan buka kota terjajah disebut Fathul Mekah. Orang cerdas, orang ingin ke foto disebut ya fathah. Nah, alat membuka terus wong maknane miftah itu napa? Kunci. Nah, ayatnya pangeran jadi itu. Diwolak-walik supaya orang paham. Nah, keliru yang soleh itu sok. Soleh itu gak cukup untuk ngalim Islam. Yang cukup itu ilmu. Nabi nak ngendikan ilmu itu ekstrim sekali. Saya berkali-kali pidato di mana-mana ngaji di mana-mana. Kemarin dukung Tuhan.
Saya ngaji di mana-mana begini. Misalnya saya beri contoh betapa ekstrimnya Nabi ketika mengatakan ini. Rumah awas kena salah, neraka kena. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling qala wa in zana. Padahal yang tanya itu sahabat paling khusyuk sak sahabat. Jadi Abu Dzar orang paling khusyuk. Karena apa? Itu bukan berarti Nabi melegitimasi umat Islam boleh zina enggak. Zina selawasi-lawas itu dosa gede. Seorang lagi zina itu selawasi-lawas dosa gede. Tapi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak dengan maksiat ila yaumil. Iya. Saya beri beberapa kali tak beri contoh. Nah, ono lonte ditakoki sida siji kira-kira jawab. Loro kan? Copet. Loro, koruptor. Loro. Iya kan? Terus misalnya kamu orang soleh, hafid, alim, alamah, takoki sida siji biro. Mau jadi lonte-lonte loro. Terus kemudian papat ah. Mereka nak meni loro kembar. Lonte. Iku soleh waras lho. Artinya apa? Kebenaran absolut itu lonte yang muni siji tambah siji loro. Wong soleh yang muni siji tambah siji. Kubu sebelah yang muni loro, kubumu yang muni. Karena kebenaran absolut itu tidak butuh kesolehan. Saya ketika wong fasik darane Allah pangeran sah ta ora? Sah. Ketika wong fasik darane Muhammad Rasulullah sah ta ora? Sah. Makanya orang kafir 70 tahun muni la ilaha illallah langsung sah dan menjadi Islam. Karena kebenaran absolut tidak butuh kesolehan. Kayak 1 tambah 1 itu 2. Rektor Al-Azhar yang muni 2, ketua MUI yang muni 2, lonte yang muni 2, koruptor yang muni 2, KPK yang muni 2, 01 yang muni 2, 02 yang muni 2. Karena ini kebenaran. Makanya Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah jannah wa in zana wa in samanane. Kebenaran absolut itu sing ngomong tau maling lah, tetep kebenaran. Lah saiki enggak banyak orang soleh yang mensyaratkan kebenaran absolut harus syaratnya soleh. Lah nek syaratnya wong nilai kudu soleh berarti wong kafir iso masuk Islam kan ra tau soleh. Wong kafir gak tau soleh. Syaratnya masuk Islam kudu soleh. Terus cara mulainya piye wong? Soleh sing mulai ke Islam. Lah iya carane soleh dimulai kok apa? Salat sih, salatnya wong maca lelemu ya ora salah dul. Jadi itu bukti bahwa kesalehan itu tidak bisa mewakili kebutuhan Islam. Sing bisa mewakili dari Islam itu ilmu. Dan ilmu itu harus dirubah-rubah. Maksudnya variasi penjelasannya harus gonta-ganti. Itu jenis nusoriful ayat. Misalnya gini, saya akan berkali-kali nerang. Bukti kalau Isa itu tidak Tuhan, dia lahir di bumi. Kan nggak mungkin, kok enak mengirani bumi, wong buminya ada di bumi. Satu. Ada mengatakan Fir'aun itu tidak Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia Tuhan, babanya berarti tambah Tuhan, karena Tuhannya balita. Ya kan Fir'aun di bapak, di mbak. Kalau dia Tuhan berarti banyak tambah Tuhan. Kan Tuhannya lahir kemu. Ada mengatakan Tuhan, bukti Fir'aun tidak Tuhan, dia bisa mati di Laut Merah. Itu ya bukti tidak Tuhan. Macam-macam lah. Yang jelas jangan satu pintu, harus nusoriful ayat. Menurut maksudnya jadi. Nah sekarang enggak, orang itu menjelaskan tauhid ala nafatan wahid pada satu garis. Ya mereka ilmunya mesti tok bulan. Itu tidak boleh. Ayat itu harus syaratnya nusoriful ayat. Misalnya begini. Sekarang saya punya uang 200.000. Banyak enggak? Saya yakin banyak sekali. Kalau banyak kecelok gede lah. 700 saya perasaan pakai banget. Kenapa? Mereka aku dulu bojoku makan kok sak piring. Nah, nak mangani sak pintal ngono aku gede akeh. Mangani sak piring. Nah, dino rong piring kan murah. Anakku telu yo mangani sak piring. Ngapain aku butuh duit akeh wong anakku yo mangan sak. Kecuali mangane sak dekan sak pintal butuh uang. Itu satu cara supaya syukur mensyukuri duit 200.000. Cara kedua rodok tasawuf. Kan aku ora roh sesuk ijek urip ta ora. Soale sesuk mati. Kan kaanaka tamu tuh ngapain butuh uang banyak sehingga wong sesuk iso wae mati. Terus ketiga, kenapa di duit akhirat senang? Kan hisab, tambah sidik, tambah minimal. Ada sekian cara untuk melawan gak kepengen duit akhirat itu. Bayar sesuk mati, bayar tambah akhirat tambah bisa. Terus delok fakta nyatanya anak sak piring warak. Nah dengan sekian cara itu nafsu akan terkekang karena dibombardir setiap jam. Paham? Sekian metode. Aku nusariful, kayak aku misalnya, aku memang mati rawat di, orang krono ngerasa mesti tujuan kok, tapi yang bayang Gusti zaman kalau tenggunya rute ini iso bui, dunia rute ini kalau iso bui iso seneng, kok canggih rahmati jenengan,
Lah jenengan tetap canggih ila yaumil. Iya. Jadi bedanya apa? Ngelola saya ketika hidup dan ketika mati. Tetap jenengan bisa. Dunia rutin ini kalau so seneng. Teng akhirat mesti ono mungkar nakir kalau tetap so seneng. Oh mungkar nakir jeng ngeri ning dunia. Kena ning dunia wong ra seneng kowe iku wis dipenjara, dicekel, dimaki-maki. Mungkar nakir itu prosedur. Apa meneh tes-tesane kene wis ro bocorane kan. Semua tetesan mungkar nakir kan kene wis ro bocorane. Marah buka menabuka. Bangunnya ra lulus ngono. Malah ana kiai sing mlete gitu jare. Aku supaya takoki mau karep merep. Aku sing dakwah. Marahi pangeran sapa kowe malah ra tau dakwah. Tapi betul, nanti Imam Malik tuh orang paling tersinggung. Nih gone kitab para wali. Imam Malik termasuk kiai yang paling tersinggung ketika ditanya. Saure buru iku melantau kowe malah ra tau. Takok yo. Marah. Terus ada wali yang jadi mungkar nakir dia ngomong. Nak sing jenis ini udah takoki. Nah, menawa ke mlebu jenis iku sing nggawa jalanan ngalor. Kan kalau nate ditakoki guru ya rada kriminal guru itu rada. Ini kita pikir tanya. Ditakoki Gus hukumnya SD buka soal ujian nasional hukumnya haram toh. Dalam rapat itu dikatakan haram karena kan melanggar. Sudah ditangkap polisi kan. Ono guru rada kacau. Kudune kok oleh. Wong ujian mungkar nakire dibocor kiai. Kias kok kacau. Jadi alasannya ujian mungkar nakire dibocor kiai oleh. Ana terima ujian. Wah, yo kacau negara wae. Yo beda. Nasional itu barang dunia. Pangeran niku pancen apian tenan. Ora ana darane pangeran apian tenan. Mulane nak darane pangeran api aja dengan sekian contoh. Lu ujian kok dibocor, api-api pangeran. Lu ujian kok oleh dibocor. Sing bocorno masif. Lu mubalek iki kegiatane bocor itu. Terus. Ora lulus biang pun. Buang tenan ora lulus. Saking apiane pikir ora ujian kok di. Lah iya, mulane kula bareng anggere maca hadis Mustaqul Jannah itu saking apiane pengiran. Lha wong kuncine swarga ki didudono iku la ilaha illallah. Kuncine neraka kowe ora didudono. Lho kok tetep mlebu ora. Wong ora didudono kuncine kok iso mlebu. Lalu apa? Mestinya kemungkinan wong Islam mlebu swarga mergo roh kunci. Aku ora roh kunci rokokan sing ora roh. Mbok nek sing ngaji do roh. Jadi aku kemungkinan mlebu kecil ora roh kuncine kok. Dia tahu nama cek hadis kunci apiane pangeran wong kunci kok. Itu kan misalnya kuncinya digital itu kan kayak password kan. Password. Iya. Lu kunci kok gitu. Nah, orang Islam orang buswar kunci nemen nih, kunci didudono, ujian di bocor, orang apa? Ya orang sambung rokok ya. Siap. Lagi jenis nusariful ayat, dengan sekian bukti, gue contoh rahmati pangeran tidak dari sekian contoh, mulai nusarif. Mulane nak menjelaskan wong ben seneng pangeran pakai sekian contoh. Nanti darani sorof tasrifan fa ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka kama qulul. Jadi itu jenis tasrif. Nah, kita punya bukti rahmati Allah ya koyo ngono. Kalau kadang nyontono ngene iki, misale iki diundang presiden atau menteri, gue saat diundang pejabat. Biasa isu ngopi rokokan, terus jagoan presiden wae ngopi. Kita tersiksa tau, kowe jagoan kowe presiden. Oh, tersiksa. Wae ngopi kok. Malah jagungan. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagungan presiden itu pilih ngopi. Makanya dulu lama, awarai kita dulu lama. Naraiso kebangetan. Ibu-ibu ya naraiso. Ada raja sewan ulama. Raja ini apian. Ulama ya rada cangkem elek, tapi ulama ya darani ngendikan. Jane rada cangkem elek. Tapi ulama ya. Maksudnya agak gue cangkem elek, ulama yang ngendikan. Raja itu rada takok. Raja dia takok. Jangan cokro jadi rojo atau dolan gitu. Dan terus ibadah jadi rojo, dia keren. Saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus takut ini dari ulama. Lauan nakala tasrohuma'an
illa bi'ito imul kita lihadi syarfa akunta tu'tihi lihadi syarfa. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum 1 gelas. Ya saya ulang lagi ya, di dunia ini nggak ada air, kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan, penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadhi syarab. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku betul mau minum gak belum. Jadi ulama dulu cara menyepelekan pangkat itu dia atur sedemikian rupa. Kira saya bobot obat saya gitu. Itu jadi nusar riful. Mesti latih ngono terus. Mulai kira tidur sing tenang kok dilatih. Karena orang aku nak bakat wali ora iso. Jadi dilatih. Akhirnya rojo itu mantik man ke aku rojo biasa wae. Karena tadi pada akhirnya kebutuhan raja, presiden, menteri tetap kebutuhan pokok seorang manusia. Ibu ngomong ini orang oleh ngombe kecuali memberikan semua jabatannya. Pasti ini milih iso ngombe daripada orang iso memberikan jabatannya demi iso ngombe. Makanya Quran bayangno itu, andai kan orang kafir punya segalanya, mafil ardi jami'an taftatu bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Jadi bayangannya itu. Nah, nek ora duwe Gus, Imam Ghazali nyata. Wong ora duwe bojo megat ruwet. Bojo megat itu dirafak Gus. Jadi Imam Ghazali nek ora duwe sak desa segede kowe, sak negara gede kowe iki moro kuburan. Kuburan tapi pidato ya kon pidato. Nah iki oleh pidato harus pidato. Ben kowe ngrasa nikmat, carane piye? Wong kabeh sing mati iku ndonga nangis-nangis ning pangeran kepengin balik ning dunya. Hanya karena ingin melapatkan la ilaha dan ingin memperbaiki amal. Jadi padahal kamu sekarang masih ning dunia, berarti kamu punya satu nikmat besar yang diinginkan seluruh orang mati mulai Nabi Adam. Jadi masih punya aset terbesar. Mergo kabeh wong mati ndonga kepengin balik urip. Dan kamu sekarang masih hidup. Berarti kamu punya yang luar biasa. Punya sesuatu yang dikepingin wong mati seluruh dunia. Itu sudah tak kira? Sudah. Tapi aja terus stres. Kuatir. Kebablasan dari semula. Terus jatuh di kuburan. Maksudnya aku ngelantai syukur. Tapi mulai loh ya syaratnya. Itu jenis nusar riful. Ya. Jadi untuk mentertawakan dunia itu. Ya kalau tenang, agar itu ngopi itu. Cek seneng. Kalau bisa ulama malah lucu meneh, parah meneh. Kulo niku parahnya ulama di. Ibu ra iso Gus, moro gunung paling dhuwur. Terus lungguh watu paling gede. Nabi jatuh ngene, ainal muluk fi yadil. Enake dadi raja apa? Cek diatur, aku ora ono sing ngatur. Ya tapi mau, ya iso do mulai. Kuatirku pengen niru keterusan stres. Tapi intinya dulu itu ulama kabeh iso menertawakan dunia. Ya, balik nanti kena ada firman atau saya, caranya seneng sisi tujuh mangan ya sak. Jadi ulama di sini nak mangan, keluar dewi, keluar mau tanya sih, ono mangan itu kurma pembindu, barang kurma loro dipangan warak. Kenapa saya harus korupsi? Kebutuhan fisik saya kan hanya kurma loro wes warak, ngombe sak gelas warak. Kenapa saya harus korupsi makan barang haram? Tak beni sak gelas wes glegek ini so. Jadi orang kau mangan mau kacau, mulane ra wali-wali. Aku yuk, separuh bos. Kita diterangin. Udah terus apa? Ungdur kaifanu soriful ayati sumahum yastifun. Pengucap sirah Muhammad lagu marang wake aro'ay tapi. Mari kabar sirah kabeh ataku mau teko sirah kabeh ada gua posiksane ubadatan kelawan spontan. Au jarutan utawa kelawan terang-terangan lailan ing dalam tubuhnya ana haror utawa kurino. Alila pun atau ora rusak sapa ilal kaum zalim kecuali kaum sing zalim ilka.
Tina ono adab mesti sing rusak wong dolim. Lah umpama wong soleh cara dohir rusak, tetap dihitung mati syahid. Ya dihitung mati syahid karena summa yub'atsu ala niyatin dewe Nabi misalnya ono gempa, ono likuifaksi kok wong soleh kena. Wong soleh kena nyun sewu kan iso wae pas salat utawa pas turu ra pas maksiat. Tetap dia nanti mati kan mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan tidur kan mati soleh. Ya sudah matinya syahid. Lah yang lain mati dalam keadaan dugem berarti matinya sangit. Makanya nggak masalah kalau secara fisik sama itu nggak masalah. Nabi kan pernah ditanya, nanti sebelum kiamat ada likuifaksi gini-gini. Ada sahabat tanya, apa mereka ada orang soleh ya Rasulullah? Ya ada. Lalu apa ya kena adab itu? Ya mungkin kena, nggak apa-apa kata Nabi. Tapi nanti yang dipakai statusnya apa? Statusnya. Ya mesti loh. Misalnya Belanda perang sama patriot Indonesia, yang Belanda mati disebut pecundang, yang ini disebut patriot. Kan otomatis, meskipun sama-sama mati, apa? Sama-sama mati. Tapi yang dipakai Allah kan status, apa? Misalnya kamu hidup seperti ini di dunia, niat kamu ingin sujud, ingin ngitmai pangeran, maka niat kamu dihitung niat murid-murid agamanya Allah. Ya sudah nanti masuk surga. Tapi nak niat temuin mapan, murid membantu wakil, duit pabrik aja, ya nanti pangeran pabrik. Karena itu niat kamu. Kan famangkara hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa. Makanya hijratu dunia isi buah imro'atin yang jiwa fajrotu ila mahajaro. Jadi nanti di akhirat nih masyarakat tiga istar. Misalnya ada urip, uang urip kepinginnya mapan kepingin sugih. Bahkan eling pangeran itu dalam rangka dipanitia kon fasilitasi kepingin sugih. Lah itu nanti di ini kono gedung atau pabrik itu. Orang ini disuruh menuju ke sini. Ya sudah itu statusnya. Tapi kalau kamu niatnya urip itu urip agamanya Allah, niat ibadah. Di sini ada Allah, kemudian kamu menuju ini. Jadi jenis fafirru ila Allah menjadi tujuan akhir. Makanya Allah somat, Allah itu tujuan akhir. Tapi kalau kamu tujuannya, makanya kalau betul nanti kepen mapan. Innalillah. Karena kita kalau kepen mapan, lonte kepen mapan. Mau komunis ya kepengen koruptor nanti diruangi korupsi ya kepengen. Terus bedanya apa? Kalau jalanan ngalor ngidul nak niat jangan. Tetap niat kita murid-murid agama. Saya-saya. Ya mau nggak jalan segayanya orang alim gak masalah. Yo kita uripe agamane pangeran. Nah, kok komik kan yo repot. Ora usah ono sing gosok, ora paham kok gowo setelah mata sababi komen bahwa momen dah. Minum. Jadi nanti gak apa-apa ya kalau secara zahir itu napa ki masuk rusak. Karena kata Nabi, dawe Nabi yu'asu alan yatim. Jadi apa? Misalnya ada likuifaksi, ada orang soleh apa? Kena. Ini nanti disetatuskan dengan status kesalehannya. Ya tadi, mesti orang soleh misalnya turu kan, turu istirahat dan sesuk iso subuh. Itu andekan kowe ora ngarep pangeran. Andekan kowe pangeran kan roh. Kalimat itu kan ada semua. Saya ulang lagi, misalnya ada orang soleh mau tidur, mesti kan turu sesuk ben iso subuh. Setelah subuh kamar gawe ya saat anak bojo. Itu kan terekam semua. Ya itu yang jadi status dia. Tapi nek ana wong ra saleh turu ben sesuk iso zina meneh kan begitu terus. Turu ben sesuk iso ubyuk meneh, iso dugem meneh. Ya itu, dan itu semuanya terekam. Nah itu yang jadi status. Meskipun cara zahir sama-sama kenal ikui faksi. Maka kata Nabi suatu saat ada zaman ada adab. Terus sahabat tanya lalu gimana orang-orang soleh? Ya tetap sebagian kena, tapi nanti dibangkitkan sesuai status masing-masing. Dan ini kan nanti terekam semua kan, semua kalimat ini kan oh jelas orang soleh itu turu besok iso subuh. Bahkan ketika setengah apa dari iso turu kan milih ratu demi mempertahankan meskipun akhirnya ya kebablasan. Soleh-soleh amatir loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.